gue tuh orang yang penting tulus aja sih, maksud gue kayak ya udah gue usaha sampai sementoknya gue usaha gitu nah. Cuman itu nggak cocok sama semua orang gitu kan. Itu nggak cocok sama semua orang gitu. Maksudnya nggak cocok gimana? Yang Kayak cocok nih kayak tadi tuh kayak mentok gitu. Misalnya tadi lu dijodohin sama tiba-tiba nih orang yang pengen target lu tiba-tiba bawa another option buat lu. Kalau lu memang nggak punya determinasi, lu nggak punya vision, lu bisa jadi goyang kan. Karena udah pasti kesana jalannya lebih hijau ketimbang gua terabas lagi ke depan gitu. Gua tahu mungkin waktu itu siapa orang lu yang mau ngurusin rilis-rilisan. Memang tahu apa dia gitu kan. Ngerti kan lo? Ngerti gua. Apalagi gue di underestimate, semua tim gue nggak ada yang pernah kerja di record label waktu itu. Kayak siapa sih dia gitu kan. Tapi gue yakin pada saat itu gue punya tim yang memang siap nih buat nerabas gitu. Nah, lu pun buat punya tim yang siap buat nerabas, menurut gue nggak bisa juga semua orang nemuin hal itu. Jadi gue beruntung temen-temen gue baik sama Yaya, determinasinya sama, integritasnya tinggi, mau nerabas. Nah, gue ya beberapa kali lah jelas lah gue kayak kok nggak bisa ya kan, kok nggak percaya, sering banget lah kayak gitu. Apalagi GBK kemarin mah saya kalau bisa ngubur diri pak. Untung enggak ya. Tapi jujur gue nggak happy sih buat itu. Nggak, gue happy. Oh ini nanti nih, gue nggak happy gue karena gue ya itu gue tuh banyak uji coba, banyak apalah kalau GBK kemarin. Tapi mungkin ceritanya belum saatnya ceritanya. Tapi kalau gue kesana ya kayak gitu. Gue sampai 2016 Juni di AMI Awards gue bawa 2016 atau 2017 ya, 2017 mungkin gue bawa 9 dari 11 nominasi gue. Itu gue nggak ikut asosiasi, itu gue beneran baru ngerilis Bara Suara sama Yaya doang, baru gue artisnya. Gue nyabet segitu banyak piala, menurut gue itu titik balik gue juga kayak oh ternyata bisa nih gue gitu. Pangrok anda emangnya? Emang pak. DIY itu ya dari serba salah juga DIY itu. Semua DIY itu pak. Gue banyak sih dibantuin teman-teman gue ya. Gue beruntung gue kerja di media 5 tahun tuh gue kenal banyak orang di sana gitu. Tapi taruh deh, mentok nggak cocok sama semua orang. Berarti ini gue ngomongin satu era yang udah hampir punah nih, era gua terakhir mungkin ya. Era dimana orang tuh nggak instan. Bener pak. Lu gimana lu ngeliat segala sesuatu yang sekarang tuh, lu mau adaptasinya gimana sih? Ya gua tuh salah satu orang, gua orang jadul lah. Gua percaya emang semua butuh berproses. Dan buat gua tuh orang yang percaya sama manifestasi juga. Gue sangat percaya sama manifestasi. Jadi tadi setelah gue ada Yaya gitu, gue jadi selalu berpikir Yaya mau kemana sih, Yaya mau gimana sih, Yaya mau gue bawa kemana gitu. Gue tuh ngeliat ini sih, gue tuh dikasih apa ya? Gue dikasih bakat, bukan bakat sih, gue dikasih kelebihan. Gue tuh bisa ngeliat talenta orang, menurut gue. Gue tahu kalau lu ada talent, gue bisa bantu lo buat ngembangin talent lo. Menurut gue itu kelebihan gue. Pun itu diaplikasikan nggak cuman ke musik, ke semua lini. Karena gue ngeliat gini, waktu kalau lo sadar, gue cerita semua teman-teman, gue tuh sangat mengandalkan teman-teman gue. Tapi kan dari sekian banyak teman gue harus memilih kan, yang mana yang ada di tim gue, yang mana yang bisa gue pick up, bisa jadi teman. Karena kalau lo ngomongin konser ini, menurut gue konser ini ada tuh dari apa yang gue sudah tanam dari tahun 2014. Apa yang gue sudah coba di 2014 dengan bikin konser, join sama promotor di Singapura namanya Flabbergas, bikin Raisa Live in The Star Theater Singapura 2014.
Kenapa lagi ditanya kenapa lu jauh-jauh bikinnya di Singapura? Ya karena waktu itu di sini nggak ada yang percaya. Raisa baru punya 2 album, punya konser solo gitu kan. Makanya gue jauh-jauh ke Singapura buat supaya bisa kok kita bikin gitu. Ada kok yang mau percaya sama ide ini gitu. Jadi menurut gue tuh apa ya, semua tuh dimulai dari yang kecil, nanti lama-lama gede gitu. Lu nggak bisa langsung mau ngerjain yang ini, menurut gue nggak akan bisa. Jadi lu memang harus semua dari small, dari kecil gitu. Lu coba manage yang kecil dulu. Terus karena tadi gue bilang ada teman-teman gue, ya udah teman-teman gue ajak juga kolamnya kayak yang agak gede. Dari 2014 itu 2014 Marco udah ikut, Aji Yudhistira udah ada. Aji Yudhistira film director yang kemarin di GBK bikin semua VT, bikin si dokumenternya belum jadi sih, tapi maksudnya ngedokumentasiin konser itu. Di 2014 gue ajak pergi ke Singapura bawa 2 kamera zoom sama main kamera, tapi orangnya cuma 1. Jadi gue pun juga berinvestasi di dia ngerasain susah-susahnya gitu kan, atau Marco juga pasti ngerasain susah-susahnya. Baru 2015 pindah ke Istora Senayan, sama tuh timnya agak lebih gede sedikit gitu kan, ada Isya Hening di sana masuk gitu kan. Karena dari 2014 ke 2015 gue ketemu Isya Hening gitu kan, gue ketemu Isya dan gue takjub banget sama semua karyanya, gue ajak masuk 2015. Baru ya pindah-pindah kolam terus. Jadi memang menurut gue buat sampai GBK, lu mungkin ngelihat GBK gitu. Teman-teman mungkin ngelihatnya cuma Raisa ya udah artis ngetop di GBK. Enggak, menurut gua di dalamnya ya gua harus nyiptain kolam-kolam kecilnya dulu buat sampai gua memantaskan diri ke GBK gitu. Memantaskan diri ya? Tetap harus mantesin diri. Iya, ya? Pak. Kata-katanya tuh memantaskan diri. Menurut gua lu punya uang sebanyak-banyaknya, iris kuping gua lu belum tentu bisa bikin kayak kemarin, kayak gua bikin. Berarti uang tuh bukan faktor utama. Bukan. Enggak. Gue nggak pernah. Kalau gue pribadi, gue nggak pernah naruh uang di depan. Menurut gue uang mengikuti lah. Duit tuh ngikutin gue. Anjir. Gue ngerasa ternyata orang kaya lu belum punah ya. Duit ngikutin. Iya, duit ngikutin, Pak. Nah terus duit ngikutin. Sekarang lu udah istilahnya duit udah bener ngikutin lu nih. Kalau misalnya sekarang ada baru lagi, lu berani pegang lagi nggak? Lu membibit dari awal lagi. Nah, gue berjalan sama Yaya. Gue sadar gue bukan manajer yang baik, manajer artis yang baik gue. Ya, gue tuh setelah semua ini. What? Enggak, gue tuh cocok sama Yaya karena gue dan Yaya kita tumbuh bareng. Nah, gue tuh Yaya tuh menurut gue macam-macam. Gue ngeliatnya dia jadi adik gue, dia juga jadi partner bisnis gue, dia artis yang gue manajerin. Menurut gue dimensinya banyak kalau sama Yaya. Tapi kalau sama orang lain hadir di hidup gue saat ini beda pasti. Gue memilih tidak. Sampai saat ini gue memilih enggak, dan gue nggak pengen. Karena menurut gue kayak bukan cita-cita gue jadi manajer artis sih. Bukan cita-cita gue gitu. Cita-cita gue mungkin ya memang ya gini, running si Juni, gue menemukan talent, menemukan talent. Tapi kalau untuk spesifik jadi manajernya sampai saat ini gue belum ada kepikiran ke sana. Jadi lu fokus di Yaya bisa karena tadi layar dimensinya banyak. Benar. Gue attach sama Yaya sedalam itu sih. Jadi menurut gue nggak bisa gue replace sih. Wah, ini menarik sih. Maksud gue kan orang pengen dapat sebanyak-banyaknya ini. Iya benar. Tapi lu kayak tahu cukup gitu loh ya. Iya. Gini, menurut gue gini. Kalau gue ngeliatnya bukan gue tahu cukup. Gue ngeliatnya gini. Fokus gue sama karyanya. Fokus lu sama karyanya. Fokus gue sama karyanya. Karena gue tahu Yaya fokusnya juga sama karyanya. Oke. Gue dan Yaya tuh orang yang fokusnya tuh gimana caranya karyanya ini kebungkus sebaik mungkin,
gue bisa, kalau ngomongin GBK, gue bisa kasih kesempatan selebar mungkin sama teman-teman yang memang quote unquote berhak sama kesempatan ini. Gue pengen kasih itunya gitu. Jadi kalau uangnya bisa dicari, bisa dikumpulin buat kesana, tapi kalau lu nanya ke gue, lu untung berapa? Ya mungkin bukan itu. Gue bikin GBK bukan karena gue pengen untung kan, karena memang ini adalah movement, ini adalah karya yang menurut gue sampai nanti ya udah tua ya ini bakal dibanggakan gitu. Jadi memang gue fokusnya di karyanya. Jadi memang itu yang gue fokuskan dari awal. Yang gue fokuskan adalah di karyanya, semua tentang karyanya. Wah ganjil sih. Lu ganjil sih. Maksud gue kalau gitu gue punya pertanyaan yang keluar barusan. Apa yang lu nggak setuju dari apa yang sekarang tuh lagi berjalan di eksternal lu, bukan di Junior Records ya, yang akhirnya mendukung pergerakannya Junior Records jadi kemana gitu? Menurut gue gini, tadi kayak kita sempat ngobrol kan waktu lu baru sampai, negara ini dengan populasi sebanyak ini super anomali, termasuk di industri musik. Karena gini, di industri musik di Indonesia ini gue belajar karena ya gue 13 tahun ini ada di sini. Kita tidak mengenal yang namanya sistem konser berbayar itu gimana ya? Kalau di Amerika, di Eropa gitu, lo even pergi ke bar buat nonton band, walaupun bandnya mungkin kan from bar to arena, ada konsep kayak gitu kan, benar gak? Band yang di bar ini lo tonton, lo tahu, lo bayar misalnya 200.000 ya karena bandnya ya mungkin lu cocok. Iya, lu cocok gitu kan. Tapi kan tidak di sini gitu. Di sini waktu gue masuk ke industri ini, kalau sekarang menurut gue membaik lah, orang bayar tiket festival dan harganya mahal. Kalau dulu, mohon maaf Pak, artis manggung bayaran tiket masuknya paling berapa perak sih gitu, 25.000, 75.000 berapa gitu. Semua karena ada musik itu adalah bagian dari marketing sebuah produk. Iya. Ya kan, musiknya nggak berdiri sendiri, ya kan. Karena rokok pengen ada launching, ada musiknya. Mobil baru ada launching, ada musiknya. Mall baru buka, ada musiknya, benar gak? Jadi musik tuh nggak berdiri sendiri gitu. Nah, gua dengan Raisa Live in Concert di 2014 itu mikir, kenapa ya artis solo, ini balik lagi ke Raisa ya, karena ini yang gue kerjakan. Kenapa artis solo ini nggak bisa ya tiap tahun konser kayak di luar negeri gitu? Temanya beda-beda. Iya. Makanya semenjak 2014 gue tidak memperbolehkan IPO promotor lain buat bikin event namanya Raisa Live in Concert. Itu nggak boleh, nggak pernah ada. Karena Raisa Live in Concert itu gue keep buat produk, buat Juni yang bikin konser-konser yang spesial Raisa, dan orang harus bayar mahal untuk itu. Nah itu menurut gua salah satu yang gua coba terapkan gitu kan, karena keanomalian itu di Indonesia gitu kan. Itu baru satu. Terus kedua, berapa juta anak muda ini apakah dengan streaming number gila-gilaan itu jadi kaya banget? Menurut gua ya so-so aja gitu. Karena kita masih bergantung sama freemium, masih rela denger iklan ketimbang lu subscribe gitu. Menurut gua ya itu berpengaruh juga ke kita gitu, ke kami gitu. Bukannya tidak bersyukur, gua sangat bersyukur grafiknya makin lama makin naik gitu. Grafiknya makin lama makin naik. Meeting asosiasi terakhir gua kelihatan grafiknya makin bagus di Indonesia. Tapi menurut gua sangat aneh buat negara sebesar ini dengan populasi anak muda sebesar ini, even konser skala stadion aja hitung jari Pak di sini. Iya sih. Infrastrukturnya juga tidak, gue boleh bilang tidak memungkinkan untuk melakukan itu gitu. Lu cuma bisa bikin di Jakarta, sementara negara ini besar banget gitu. Nah, hal-hal kayak gitu yang bikin gue gundah, hal-hal kayak gitu yang gue sama anak-anak di sini. Anak-anak di sini tuh ya banyak tim di sini mencoba buat yuk kita berkarya gitu. Sebenarnya kayak gitu.
Cuy, gue denger semua perjuangan lo 13 tahun itu, naik turunnya, gue membayangkan capeknya jadi lu sih. Capek pak, nggak enak jadi saya, nggak perlu.